Saya Rika Natalia. Saya Ersa Aulia. Bersama kami dalam podcast. Untuk memenuhi tugas akhir atau UAS mata kuliah Teknologi Informasi atau ITC yang diampu oleh Ibu Melinda Prawati, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Podcast kita kali ini akan membahas apa ya, Ri? Jadi podcast kita kali ini akan membahas mengenai supervisi dalam profesi keguruan. Nah, nanti akan ada 5 episode, Ca. Episode 1-4-nya akan dalam bentuk podcast. Nah, episode 5-nya akan dalam bentuk video. Nah, episode 5-nya ini nanti kita akan mewawancarai seseorang yang memang sudah berpengalaman dalam bidang supervisi atau supervisor. Jadi, tetap stay tune sampai selesai bersama kami dalam podcast. Langsung aja nih, Cak, kita ke topik bahasan kita. Menurut kamu sendiri, Cak, supervisi ini apa ya? Jadi, Ri, menurut para ahli, supervisi pendidikan itu sendiri memiliki pengertian yang berbeda-beda, meskipun inti pokoknya sama. Dan di sini menurut Purwanto, supervisi itu sendiri adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Oh, jadi begitu ya, Cak. Di sini aku juga mengutip pendapat Miguel dalam Pidarte menyebutkan bahwa supervisi adalah layanan kepada guru-guru di sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan perbaikan instruksional, belajar dan kurikulum. Nah, jadi Rik, dari pendapat para ahli tersebut kan jadi dapat disimpulkan kalau supervisi pendidikan ini adalah kegiatan pengawasan sekaligus pembinaan pada suatu institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Saat dilakukan supervisi, suatu institusi pendidikan harus siap mendapatkan berbagai masukan guna perbaikan di masa mendatang. Menurut kamu, Rik, siapa yang berhak melakukan supervisi? Sepemahaman aku ya, Ca, yang berhak melakukan supervisi itu orang yang memang sudah senior atau ahli dalam bidangnya seperti kepala sekolah yang berhak melakukan supervisi ke guru-guru. Lalu guru-guru senior pun bisa melakukan supervisi yaitu ke guru-guru junior. Nah, kepala sekolah ini kan sebagai supervisor pembelajaran di sekolah. Artinya pihak yang akan disupervisi adalah guru-guru. Nah, pengawas sebagai supervisi pendidikan di sekolah. Pemilik sebagai supervisor pendidikan di luar sekolah gitu, Ca. Begitu, berarti kalau begitu supervisi pendidikan adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh para ahli pendidikan atau atasan terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah ya, Rik? Iya, Ca, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memberikan umpan balik kepada guru-guru atau tenaga pendidik mengenai kegiatan belajar mengajar mereka, seperti memberikan saran atau rekomendasi perbaikan serta memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Supervisi pendidikan juga dapat melibatkan seperti pengumpulan data, observasi, diskusi, serta pengembangan tindakan perbaikan dan inovasi dalam pendidikan gitu, Ca. Oh, begitu ya, Rik. Iya, aku pernah baca nih mengenai pendapat Sarwoto yang menjelaskan bahwa secara teoritis yang menjadi objek supervisi itu ada 2 aspek. Yang pertama itu aspek manusianya dan yang kedua itu aspek kegiatannya. Memangnya ada apa dengan kedua aspek tersebut ya, Ca? Apakah kedua aspek tersebut berhubungan? Nah, jadi Rik, pendapat dari Sarwoto ini secara jelas membedakan apa yang menjadi objek pengawasan atau controlling dan supervisi atau supervision. Nah, hal ini menunjukkan bahwa antara supervisi dan controlling memang mempunyai hubungan yang erat atau dapat dikaitkan. Supervisi adalah bagian dari kegiatan controlling atau pengawasan, sedangkan kegiatan supervisi lebih dititik beratkan pada aspek manusia. Dan pendapat dari Sarwoto ini juga dikuatkan dengan pandangan dari Oteng yang menyebutkan bahwa controlling adalah fungsi administrasi dalam mana administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki, yang meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat. Nah, instruksi-instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, ruang lingkup supervisi pendidikan terdiri atas 2 bagian. Yang pertama itu supervisi tidak langsung atau supervisi makro atau supervisi pengajaran.
Dan yang kedua itu ada supervisi yang bersifat langsung atau supervisi mikro, yang sekarang dikenal dengan supervisi klinis. Tadi kan kamu ada menyebutkan mengenai supervisi makro ya. Nah, kira-kira rangkaian pengawasan pendidikan seperti apa yang ditunjukkan dalam supervisi makro ini ya, Cak? Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, mengenai supervisi mikro, rangkaian kegiatan pengawasan pendidikan ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personil maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Oh, begitu ya. Kalau begitu kamu tahu nggak sejarah lahirnya istilah supervisi pendidikan ini, Cak? Kalau untuk sejarahnya aku kurang tahu sih. Kalau kamu, apakah kamu tahu tentang sejarah lahirnya istilah supervisi pendidikan ini, Rik? Menurut aku ya, Cak, di Indonesia sendiri sebenarnya aktivitas semacam supervisi sudah lama dikenal. Tapi sayang sekali ya, kesannya memang agak kurang karena pelaksanaannya yang lebih cenderung hanya untuk mencari kesalahan dan kekurangan guru dalam mengajar. Pada waktu aktivitas ini dikenal dengan istilah inspeksi yang diwariskan oleh Belanda sewaktu menjajah Indonesia selama lebih kurang 3,5 abad ya, Cak, pada zaman penjajahan Belanda. Orang yang memeriksa sekolah dasar atau SD mereka sebut dengan Schoolzijner, yaitu bertugas memeriksa seluruh mata pelajaran di sekolah dasar yang menggunakan pengantar bahasa Belanda, sedangkan mata pelajaran lain diperiksa oleh petugas yang mereka sebut inspektur, yang juga orang Belanda sendiri, Cak, gitu. Wow, ternyata istilah ini sudah dikenal lama ya sekali ya, Rik. Iya, betul banget, Cak. Menurut Harahap pada zaman penjajahan Jepang juga ada sebutan shigaku, yang istilah yang dipakai tugas penilik sekolah dasar. Tapi sayang sekali istilah ini tidak begitu lama melekat di kalangan pendidik Indonesia ya, Cak, karena mungkin Jepang tidak terlalu lama ya menjajah Indonesia. Kurang lebih pada saat itu ya 2,5 tahun aja sih, Cak. Nah, setelah Indonesia merdeka, istilah inspektur pernah dipakai untuk beberapa waktu. Tetapi kemudian diubah dengan sebutan pengawas untuk tingkat sekolah lanjutan dan penilik untuk sekolah dasar. Seiring dengan itu muncul pula sebutan baru, yaitu supervisi yang berasal dari bahasa Inggris supervision, yang dikenal oleh orang-orang yang pernah belajar di Amerika Serikat gitu. Kalau begitu berarti orang-orang dulu juga punya supervisi ya? Iya, Cak, dan orang yang ditunjuk sebagai supervisor juga, supervisor adalah seseorang yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk melakukan supervisi diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahami dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa, Cak. Ini juga pembina meningkatkan mutu akademik melalui menciptakan situasi belajar yang lebih baik dalam fisik maupun lingkungan non fisik, begitu, Cak. Iya, Rik, menurut pendapat Rifai juga ia merumuskan istilah supervisi merupakan pengawasan profesional, sebab hal ini di samping bersifat lebih spesifik juga melakukan pengamatan terhadap kegiatan akademik yang mendasarkan pada kemampuan ilmiah, dan pendekatannya pun bukan lagi pengawasan manajemen biasa, tetapi lebih kemampuan profesional yang demokratis dan humanistik oleh para pengawas. Yap, betul sekali. Supervisi juga pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni supervisi akademis dan supervisi manajerial, Cak. Oh ya? Lalu apa yang membedakan antara supervisi akademis dan supervisi manajerial tersebut? Nah, kalau di supervisi akademis itu menitik beratkan pada pengamatan supervisor, Cak, terhadap kegiatan akademis berupa pembelajaran yang baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, kalau supervisi manajerial ini lebih menitik beratkan pada pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung atas supporting terlaksananya pembelajaran. Selain itu, Olivia juga menjelaskan ada 4 macam peran seorang supervisi atau supervisor, Cak, dalam pendidikan, yaitu sebagai koordinator, konsultan, grup, leader, evaluator. Nah, supervisor juga harus mampu mengkoordinasikan program, grup, manajerial, and report yang
berkaitan dengan sekolah dan para guru. Supervisor juga harus mampu Cak berperan sebagai konsultan dalam manajemen sekolah. Nah, pengembangan kurikulum, teknologi pembelajaran dan pengembangan staf begitu Cak, banyak banget kan? Itu berarti supervisor juga harus melayani kepala sekolah dan guru baik secara kelompok maupun individual dong. Betul, namun ada kalanya supervisor harus berperan sebagai pemimpin kelompok dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum, pembelajaran atau manajemen sekolah secara umum lah Cak. Oh, begitu ternyata. Banyak ya job desk jika menjadi seorang supervisor. Iya Cak, dan supervisor ini itu memiliki 3 jenis loh. Oh ya? Apa aja jenis supervisi itu, Rik? Nah, supervisi itu Cak ada 3 jenis kan yang aku bilang tadi. Nah, di antaranya itu supervisi umum, supervisi pengajaran dan supervisi klinis. Oh, begitu ya, Rik. Lalu apa saja perbedaan dari ketiga jenis supervisi tersebut? Nah, jadi gini ya Cak, secara umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran seperti supervisi terhadap pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Nah, kalau supervisi terhadap pengelolaan administrasi kantor ini adalah supervisi pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, supervisi terhadap pengelolaan administrasi kantor, supervisi pengelolaan keuangan sekolah atau kantor pendidikan dan sebagainya. Lalu kalau supervisi pengajaran itu seperti apa? Nah, kalau yang supervisi pengajaran itu Cak, ada kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personil ataupun manajerial yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik lah demi tercapainya tujuan pendidikan. Oh, begitu ya, Rik. Lalu kalau supervisi klinis sendiri itu bagaimana? Kalau yang supervisi klinis itu menurut aku ya Cak ya, merupakan bagian dari supervisi pengajaran. Dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan pada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran dan kemudian secara langsung pula diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan supervisi klinis. Nah, merupakan bagian dari supervisi pengajaran. Nah, dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan pada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran dan kemudian Cak secara langsung pula diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahannya gitu. Oh iya, Rik, aku kemarin kan ada baca nih. Terus aku ingat tentang pendapat seorang ahli. Jadi menurut Richard Weller, supervisi klinis itu adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang interaktif terhadap penampilan pengajar sebenarnya dengan tujuan yang mengadakan modifikasi yang rasional. Nah, benar banget Cak. Menurut Kate Axon, Ilan Merrill Dekal mengemukakan bahwa supervisi klinis adalah proses membantu guru memperkecil ketidaksesuaian atau kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku yang mengajar yang ideal. Nah, secara teknik dikatakan bahwa supervisi klinis adalah suatu model supervisi yang terdiri atas 3 fase. Nah, yang pertama pertemuan, perencanaan, observasi, kelas, dan pertemuan balik. Nah, ini nanti akan kita bahas Cak di episode 3 gitu. Oh, begitu ya. Berarti dari sini dapat kita simpulkan ya, Rik, bahwa supervisi klinis ini adalah suatu bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru atau calon guru khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar tersebut. Menarik banget ya Cak ya pembahasan kita kali ini di episode 1, padahal ini baru awal episode loh. Bener banget lagi, Rik. Jadi pembahasan kita mengenai pengertian supervisi pendidikan, ruang lingkup supervisi pendidikan, sejarah supervisi pendidikan, supervisi manajerial dan supervisi akademik, dan yang terakhir adalah jenis-jenis supervisi pendidikan pada episode ini. Sampai sini dulu ya. Bener, Rik. Nanti buat teman-teman yang semua tetap nantikan episode kami selanjutnya. Tetap bersama kami dalam podcast. Saya Rika Natalia. Saya Esa Aulia. Kami mohon undur diri. Terima kasih. See you next time.